Di video ini gue bakal share gimana caranya dapat gaji 50 juta di umur 19 tahun. Dan memang ini inspired dari kasus yang viral banget, Looker Feller ya. Yang dimaki satu netizen gara-gara bilang nggak mungkin umur 19 tuh punya gaji 50 juta. Dan sebenarnya kenyataannya kalau kita ngomong di Indonesia emang sebenarnya agak Cuma semua narasi yang diomongin itu dia nggak kerja di Indonesia. Dia jatuh di kategori remote working atau global freelance atau apapun itulah. Sampai diklarifikasi sama bosnya bahwa si Looker Feller ini digaji sebagai manajer di perusahaan Amerika yang bosnya namanya Christopher Clavin. Dia sampai bikin video klarifikasi, tapi sampai sekarang masih jadi pro kontra sebenarnya ini orang bullshit atau enggak sih? Sebenarnya jawabannya enggak. Kalau kasusnya gue nggak terlalu tahu nih. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak umur 19 gaji 50 juta, sebenarnya bisa. Dan di video ini mungkin disampaikan di chapter terakhir nih gue kasih tahu menurut gue step by stepnya gimana cara dapat gaji gede. Bahkan mungkin gaji 100 juta di umur 20 sampai 21 itu possible banget. Cuma memang jauh lebih susah dan harus ngerti trik-triknya gimana caranya. Mungkin step 1 sebelum income gap ya. Yang bikin orang bisa punya gaji gede di umur muda kalau mereka subscribe. Oke, bercanda. Nanti gue di-cancel lagi satu netizen. Lanjut. Karena nggak banyak orang yang ngerti ya. Sebenarnya kalau dilihat dari landscape Indonesia, kelihatannya nggak mungkin. Belum ada ijazah, belum ada pengalaman kerja, kok bisa gaji tinggi. Apalagi dilihat dari gaji rata-rata di Indonesia. Itu tuh nggak memadai. 50 juta itu setara sama orang yang mungkin rata-rata ya. Umurnya harus di atas 30, pengalaman kerjanya harus terkumpul banyak, dan mungkin harus ada akreditasi atau sertifikasi yang mendukung. Kenapa? Soalnya Indonesia ketinggalan. Kita memang tinggal di negara berkembang yang average salary-nya nggak setinggi negara-negara maju. Sebelum gue kasih step by stepnya, karena harus ngerti konteksnya. Kenapa hal-hal kayak gini semakin banyak orang Indonesia yang ngerti, sebenarnya semakin bagus buat ekonomi kita juga. Salah satu pendorong yang bikin ini possible, yang mungkin di umur gua pas 19 tahun, berarti sekitar 10 tahun lalu, itu tuh nggak mungkin terjadi. Tapi kalau sekarang, karena teknologi, digitalisasi, muncul tren baru yang namanya remote working. Dan sebenarnya banyak chart yang mendukung bahwa trennya, kenapa yang muda-muda bisa gajinya gede, karena perusahaan-perusahaan global, kita ngomong global ya, di 2023, 70% dari mereka setuju bahwa skill-based hiring itu lebih penting daripada resume. Jadi mungkin udah bukan zaman-zaman ijazah atau CV, tapi mayoritas sudah setuju skill itu lebih penting untuk keputusan orang hiring. Dan hampir 40% dari perusahaan global itu planning untuk naikin budget mereka ke hiring orang yang berdasarkan skill base. Itu di tahun 2024. So sebenarnya banyak yang sebelum lulus pun gak punya ijazah, gak punya apa, mereka bisa punya gaji puluhan juta karena mereka ngerti gimana cara mainin remote working ini. Ini baru possible sekarang karena perusahaan-perusahaan udah ride the bandwagon, udah ngikutin trennya, di mana perusahaan global nggak ngelihat CV, resume, mereka ngelihat skill yang kalian bisa bawa. Sebelum mulai maki-maki si Looker Feller lagi, kalian harus ngerti konteksnya dulu di chapter 1, income gap. Ini yang memungkinkan anak muda Indonesia bisa punya gaji puluhan juta, tapi itu bukan Indonesia. Kenapa saat disaranin untuk kerja di luar negeri pakai remote job? Karena ada namanya income inequality. Dan ini jomplang banget. Kalau kita ngeliat case-nya Looker Feller, dia kerja di Amerika Serikat, itu jauh lebih gampang dapat gaji gede dibanding kerja di Indonesia di konglomerat manapun. Especially kalau incerannya di umur muda ya. Udah dibayar pakai falas, yang dolar lagi naik banget, dan rata-rata gaji di luar sana berkali-kali lipat lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi sebelum gue jelasin tutorialnya, income gap ini yang kebanyakan orang Indonesia ambil momentumnya dan cari kerjaan dengan pendapatan tinggi dengan targetin negara-negara mana yang gapnya tuh jauh dengan Indonesia. Dan gapnya tuh jauh loh. Bayangin 50% populasi global termiskin. 50% ya, itu cuma dapat 8% dari pendapatan global. Sedangkan 10% yang paling kaya di dunia itu dapat 52%. Apalagi kalau dibandingin antara Indonesia sama Amerika, itu jomplangnya jauh banget. Mungkin paling gampang kalau kalian ngerti tentang benchmarking. Untuk menjadi 1% di Amerika, lu butuh income 4,7 juta dolar atau sekitar 70-an miliar. Ini per tahun ya. Sedangkan untuk jadi 1% di Indonesia, cuma butuh 3,1 miliar. Jadi safe to say, untuk dapat gaji yang fantastis di umur muda di Indonesia tuh susah. Tapi nggak susah kalau kalian kerja di Amerika. Dan inequality ini, indeksnya kalian bisa google sendiri, ini gambar-gambarnya gue taruh. Kita lagi improving, tapi namanya negara berkembang, kita nggak bisa bayar segede itu. Sekarang kalau kita ngomong 50 juta di Amerika, dan yang jatuh ke kategori remote work, itu sebenarnya juga perlu ada tantangan tertentu. Cuma sekitar 9-10% lah remote worker di dunia yang bisa dapat gaji 50 juta dengan klien di Amerika. Itu yang income range 3.000 dolar sampai 3.375 dolar. Balik lagi, kalau di Indonesia 65% orang itu gajinya antara 7 juta sampai 18 juta. Cuma sekitar 5% yang punya gaji di atas 20-an juta. Jadi sekarang ngerti kan? Yes, di Indonesia tuh susah, tapi nggak susah kalau misalnya bisa dapat employer di luar negeri. Mungkin kalau 50 juta gaji ya, itu masuk kategori yang kayak dokter, ahli bedah. Kalau kalian ngerti konteks tentang income gap, yang kalian bisa maksimalin itu caranya untuk dapat gaji gede di umur muda. Yang kita lanjut ke poin 2 dulu, remote working trends.
Ini menurut gue strategi no-brainer atau strategi yang kalau lu mau dapat gaji gede, ya remote working. Bagi yang nggak tahu, remote working itu basically kalian beneran kerja sebagai karyawan atau karyawan tidak tetap. Tapi sesuai dengan kata aja, remote, lu nggak perlu datang ke office, lu boleh kerja di mana aja asal bisa nyesuaiin sama culture kerjanya. Yaitu jam kerjanya kalau di Amerika, perbedaan time zone itu kalian harus ikutin. Kalau jam 4 pagi harus meeting karena di sana masih produktif, ya kalian harus meeting jam 4 pagi. Dan ini kalian harus berterima kasih dikit sama pandemi ya. Karena kalau ngeliat dari trennya, perusahaan-perusahaan global yang udah cari remote working itu tuh lagi naik secara signifikan. Karena makin kesini mereka lebih cari orang yang bisa selesain kerjaan dari skillnya dia, dibanding harus cari orang di sana yang nyesuaiin CV, resume. Yang orang Indonesia itu lagi baru mulai sadar. Trennya lagi naik setiap tahunnya. Hampir 70% orang Indonesia tuh udah percaya mereka kalau mau kerja, pengennya dan ngerasa produktif kalau bisa kerja di mana aja. Tapi kan di sini kuncinya gimana cara cari remote work yang gajinya tuh gede. Karena kalau tanya remote work sebenarnya banyak, tapi yang gajinya kecil juga banyak. Jadi virtual assistant, copywriter, sekedar buat proofreading, tulis subtitle. Jadi kalian harus bisa identifikasi kerjaan mana yang secara remote work itu gajinya gede. Kalau targetnya di umur muda, harus cari yang high demand dan low barrier of entry. Permintaannya banyak dan gak susah untuk kita bisa menuhin permintaan itu. Kalau secara kerjaan banyak. Ini kalau gue bisa share listnya gue, kerjaan-kerjaan yang deliverables-nya atau hasilnya tuh bisa dikirim melalui digital. Mulai dari engineer, QA tester, recruiter, analis, consultant, sales, bahkan digital marketing. Sama seluruh kategori kreatif. Dan enaknya untuk cari remote work ini nggak kayak zaman dulu dimana kalian harus punya ordal atau dikenalin sama employer-employer luar negeri. Website-website misalnya kayak We Work Remotely, Remote.co, Remote Intake Company, dan sebenarnya banyak lagi yang lain. Spesifik perusahaan yang cari talent-talent yang mau kerja remote. Nah, pertanyaan selanjutnya, mau remote work di mana dan opsi kerja apa? Dan ini berdasarkan riset ya. Secara demografi, yang umur 18-24 tahun, itu workforce yang paling banyak dicari ketiga. Dan Amerika, United States, itu sebagai salah satu negara pencari remote work salah satu yang paling banyak di dunia. So sekarang balik lagi, kalau udah ngerti konteksnya, apa yang harus kita lakuin? Apalagi pengennya, ini kan tutorial umur 19, gaji 50 juta. Masuk ke chapter 3 ya, apa yang harus dilakuin? Kalau udah ngerti landscape-nya dan kalian udah mulai browsing-browsing nih, kira-kira kerjaan apa yang bisa dikerjain secara remote? Saran gua, harus siapin 3 tahun buffer, minimal 2 tahun lah. Jadi kalau misalnya dalam umur 19 pengen punya gaji gede, berarti mau nggak mau, kalian harus mulai belajar dan ngasah skill dari umur 16 lah. Tapi masalahnya nggak sembarang skill yang kalian harus lakuin. Di global workforce ada namanya junior level, mid level, sama senior level. Biasanya orang-orang yang masuk di kategori junior level, itu orang-orang yang punya hard skill. Dari semua kerjaan yang tadi udah di list sebelumnya, kalian bisa coding, kalian beneran bisa ngedit video, kalian punya skillnya untuk ngatur tim di industri kreatif. Jadi hal-hal kayak gitu tuh penting. Tapi untuk yang gajinya lebih gede lagi, kalian masuk ke kategori mid level. Kalian harus lihat chart ini. Jadi ini namanya lift model untuk nge-profiling perkembangan karir kalian. Semakin karir yang dibutuhin di level-level senior, hard skill tuh semakin kurang dibutuhin dibanding soft skill. Jadi bakal ada gap-gapnya, mulai dari cara komunikasi, managing tim, negosiasi, sampai ngerti administrasi pembayaran antar negara. Itu yang kalau dalam 3 tahun, 2 tahun pertama bener-bener fokus ke hard skill, 1 tahun terakhir fokus asah soft skill. Dan karena kalian masih muda, opsinya tuh luas banget. Kalian bisa mulai belajar, dan sebenarnya karena seluruh dunia udah carinya skill based hiring, mau belajar dari course online mana, mau belajar dari YouTube, mau itu di bidang sales and marketing, mau itu di kreatif, mau itu di engineering, sejujurnya kalian tuh bisa. Tapi harus punya niatannya di umur muda belajar hard skill itu selama 2 tahun minimal menurut gua. Jadi step satunya memang acquiring relevant skill. Kalau udah kebayang kalian suka remote job yang mana, belajar dan punyalah skill-skill yang relevan. Nah step 2-nya, kalau mau lebih punya chance gede lah untuk dapat kerjaan remote, cari low barrier of entry jobs. Jadi setiap kalian browsing atau kalian carilah employer-employernya, kalian harus lihat requirement-nya. Bakal ada yang minta work experience 5 tahun, bakal ada yang minta 10 tahun, tetap ada. Jadi manjat aja dari sana. Kalau misalnya masuknya ke level junior, mungkin mereka ekspektasi 1-2 tahun, yaitu sweet spot-nya lah. Tapi kalau mau lebih mempercepat lagi, step 3-nya kalian harus punya digital footprint. Ini simpelnya namanya portfolio online. Kalau untuk engineer, kalian punya GitHub. Kalau kerja di industri kreatif, kalian punya Instagram atau social media yang bisa pamerin hasil-hasil karya kalian. Kalau misalnya masuk di sales and marketing, kalian punya ad account atau toko e-commerce yang kalian bisa jadiin itu sebagai portfolio online kalian. Dan itu jauh lebih gampang karena setiap orang yang mau hire kalian, mereka tuh bakal ngelewatin proses due diligence, dimana lu sebenarnya beneran bisa nggak sih kerja, dan rekam jejak digital apalagi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu mempercepat proses. Oke deh, gue hire lu deh. Tapi mungkin banyak yang kurang ngerti ya. Kalau hard skill ya udah, orang tinggal belajar di YouTube atau ikutin course-course-nya sampai mereka punya karya, sampai mereka bisa upload di portfolio publik. Ada skill-skill wajib yang menurut gue kalian harus siapin. Mungkin di tahun terakhir kalian mulai cari-cari remote job, mulai belajar yang namanya bahasa Inggris. Karena gue tahu banyak banget dari kalian komen di YouTube gue,
Raisa Inggris, aku nggak ngerti, tolong ngomong bahasa Indonesia. Ini sayang banget sih. Tapi yang bikin lebih susah, kalau misalnya kalian mau kerja di dunia profesional, ada yang bedanya General English sama Business English. Itu pun juga harus dibedain. Karena Inggris itu bahasanya dunia, atau lebih kerennya lagi, language of commerce. Yang kalian belajar di sekolah itu sebenarnya agak beda dibanding dunia profesional. Kalau kita masuk ke Business English, bakal sering kepake di kebutuhan-kebutuhan kayak business meeting, sales presentation, negotiation, correspondence, report, sampai nulis untuk executive summary. Dan sebenarnya nggak perlu ngomong kerja di luar, kerja di Indonesia kalau lu bisa Inggris dan pasif, udah berdasarkan riset, biasanya orang dibayar lebih mahal. Skill kedua, kalian harus ngerti negotiation skill. Karena kalau kita ngomong tentang remote working, seberapa gede kalian dibayar, itu juga tergantung dari seberapa kalian bisa negosiasi. Fasih bahasa Inggris itu satu skill wajib, tapi kalau nggak bisa ngekomunikasin apa yang kalian mau, mulai dari poin-poin personal atau professional development, oke kalau gue kerja ini habis itu ke depannya gue gimana, salary and benefits atau compensation and benefits, sistem pembayarannya kayak gimana, dibayar per minggu kayak Lookerfeller, atau per bulan, atau berdasarkan output gue, sampai poin terakhir yang harus kalian pelajari itu administratif. Karena untuk kerja remote secara global, ada aliran uang masuk dari luar ke Indonesia, mulai dari perpajakannya, dari penerimaan pembayarannya, dari kontrak-kontraknya, dari legalnya. Dan mungkin hal-hal yang kalian harus nyesuaiin dari masing-masing perusahaan. Karena sejujurnya kalau misalnya mau di breakdown secara lengkap di video ini bakal panjang banget. Karena ada yang pajaknya ditanggung bersih di sana, ada yang lewat mediary, ada yang dibayar lewat perusahaan lokal mereka di Indonesia, sampai kontrak kerjanya itu harus mulai dipelajarin. Bersyukurnya sekarang ada era digital di mana kalian bisa cari semua itu di YouTube atau bahkan Google. Dan kalau misalnya kalian udah checklist itu semua, mungkin gue mau masuk ke chapter terakhir karena kayaknya ini video udah mulai kepanjangan. Konklusinya, possible nggak umur 19 punya gaji 50 juta? Jawabannya, possible. Caranya, harus lebih ngerti dan lebih niat untuk belajar. Karena selama kita tinggal di Indonesia, kita diajarin dan dikasih roadmap untuk bekerja di sini. Daftar lamar CV, berharap diterima, dari staff naik ke manager. Dari dunia remote working, ini tuh sebenarnya nggak banyak, atau bisa dibilang belum banyak yang maksimalin. Jadi pas tiba-tiba Lookerfeller keluar, tiba-tiba ini orang bullshit. Padahal kenyataannya, ini happen di adik gue sendiri. Walaupun dia bukan remote working ya, bukan digaji sama perusahaan, dia freelance. Analoginya kalau di Indonesia, lu disuruh kerjain logo, lu dibayar 50.000. Kalau di luar mereka $500, oh ya udah masih wajar. Karena orang ngerti yang namanya income gap tadi itu. Fresh grad di sini mungkin dibayar 4 juta. Fresh grad di luar atau misalnya di New York, Amerika itu bisa ribuan dolar. Kenapa? Soalnya yang di sana emang tinggalnya lebih mahal dan perusahaan-perusahaan dapat profit lebih gede di sana. Jadi salah satu hal yang mungkin gua harus pertekan di video ini ya, mau percaya atau nggak percaya terserah, mau itu bener atau salah terserah. Tapi kalau misalnya kita bisa pikir secara kritis dan kita mau maksimalin, oh yaudah gue mau coba nih ikutin jalurnya nih. Kalau kita udah bilang ini nggak mungkin, bullshit, kita nggak bakal cari jalan ya. Tapi kalau kita mungkin nggak sih, coba deh gue riset ya. Lama-lama ketemu, mulai dari website remote working, mulai dari kriteria-kriterianya, skill apa yang harus dipelajarin, apa aja yang harus disiapin, business English harus di level mana. Next stepnya tinggal sebatas kalian siap atau enggak. Karena di zaman gua umur 19 mungkin ini nggak mungkin terjadi, nggak bisa dikejar. Kenapa? Soalnya seluruh dunia trennya tuh belum cukup menerima remote working. Mereka masih percaya lu harus datang ke kantor, lu harus punya CV, lu harus punya ijazah yang bagus. Di zaman sekarang skill based hiring itu jauh lebih penting. Mungkin nyusul ke Indonesianya nanti, tapi setidaknya bersyukurlah bahwa di dunia tren ini tuh udah jauh lebih diterima. Balik lagi, dari nonton video ini kalian tertarik gak untuk explore remote working? Untuk kasusnya Lookerfeller, menurut gue ya udah keren-keren aja, jadi motivasi. Tinggal kita yang nonton konten itu punya pemikiran kritis nggak untuk explore lebih dalam. I guess I'll see you guys next video. Bye bye.